Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmatnya pada kita sekalian hingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang bahagia, bahwa ada di antara saudara kita yang mendahului tidak bisa melaksanakan ataupun tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan Allah SWT itu bulan Ramadan. Mereka meninggal sebelumnya. Alhamdulillah kita sekalian bisa memasuki di bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Para pemirsa yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10, bahwa yang artinya wahai orang yang beriman, maukah kamu akan kuberikan suatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih. Tentunya kita mau dan sangat senang sekali dengan dagangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah tu'minuna billah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah batu jahiduna fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa kita sekalian dengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang kuat, maka akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Karena bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui semua yang ada di dunia ini. Bahkan semua yang dikerjakan manusia, Allah Maha mengetahuinya. Maka kita sangat berhati-hati. Karena apa? Allah sangat paham dengan apa yang kita laksanakan, bahwa yang dalam hati pun Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, dengan resiko beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang kedua, dagangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melaksanakan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita melaksanakan rajin sholat berjamaah, sholat duha, sholatul lail, sedekah, berbakti pada orang tua. Masih banyak lagi yang lain-lain di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari memberikan pengajian pada para sahabatnya, wahai sahabatku, saya sangat rindu pada umatku yang saya belum pernah bertemu pada mereka. Umat-umatku yang belum pernah melihat aku, tapi dia melaksanakan sunnah-sunnahku, itulah besok akan menjadi tetanggaku di surga. Masya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW,
tapi kita bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hanya kita diperintahkan sholat tahajud, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, sedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, itulah diantara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, besok akan menjadi tetanggaku di surga. Masya Allah, itulah kebahagiaan yang tiada taranya. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW suatu hari memanggil sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, kenapa mau saya panggil ke sini? Ada apa Rasulullah SAW? Tadi malam saya bermimpi bahwa engkau mau masuk surga tapi merangkak di padang pasir. Ketika itu saya juga bermimpi bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab mereka masuk surga dengan berlari kencang. Lalu dia sampailah ke surga. Tapi mengapa kau berjalan di padang pasir, merangkak di panas terik matahari? Kapan akan sampai? Dan betapa panasnya saat itu akan masuk surga harus berpayah-payah. Silahkan kau pikir pulang ke rumah. Para pemirsa yang berbahagia, telah dipikir-pikir bahwa yang menyebabkan sulit masuk surga yaitu karena hartanya, kekayaannya. Mereka memberikan infak, sedekah, santunan anak yatim tidak begitu banyak yang diberikan dibandingkan harta yang melimpah diberikan kepadanya. Abdurrahman bin Auf akhirnya karena memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW, akhirnya dia hartanya dicurahkan, diberikan kepada masyarakat, bahkan untuk membeli hasil kurma yang tidak baik. Mereka berapa hasilnya diganti dengan uang oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian dibeli di antara kurma yang busuk dijual di Mesir. Bahkan yang dijual ke Mesir malah lebih besar, lebih tinggi nilainya daripada hasil yang didapat para petani. Itulah Allah melipat gandakan daripada harta yang diganti Abdurrahman bin Auf. Masyarakat yang tidak mampu disantuni, para anak yatim disantuni, bahkan orang-orang yang berhutang dikembalikan hutangnya. Akhirnya suatu hari dipanggil Rasulullah SAW, wahai Abdurrahman bin Auf, saat tadi malam melihat engkau sudah bisa berlari menuju surga dengan cepat, sampailah ke surga dengan bahagia. Itulah karena harta, karena bisa memudahkan kita masuk ke surga. Para pemirsa yang berbahagia, kewajiban berikutnya setelah melaksanakan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian watujahiduna fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan tugas yang berat. Tidak banyak yang tahu kebaikan-kebaikan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang siap dan mau berjuang akan diberikan imbalan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu hari Nabi Musa alaihissalam matur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya sudah beribadah, saya sudah berpuasa, apakah engkau sudah senang dengan ibadah saya? Allah memberikan jawaban pada pertanyaan Nabi Musa, wahai Musa, kau sudah beribadah, kau sudah puasa, itu semuanya untuk kamu, dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Saya akan senang bila kau sudah bisa memikirkan orang lain, berjuang untuk orang lain, untuk kebahagiaan orang lain, menyantuni orang-orang lain yang tidak mampu. Itulah kewajiban berikutnya, saya baru senang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam melaksanakan tugas yang ketiga, yaitu untuk menyantuni orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim. Dia berbahagia makan bersama dengan anak-anak yatim, sehingga betul-betul hartanya bermanfaat pada orang lain. Selanjutnya, imbalan apakah orang-orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan berjuang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan imbalan yang sangat tinggi. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bayudhikum jannatin tajri, dan yang berikutnya telah mengampuni dosa-dosanya,
akan memasukkan surga Jannatu Adn. Dzalikal fadlul adzim. Itulah balasan yang besar bagi orang-orang yang paham terhadap tugas hidupnya di dunia ini, beriman pada Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, berjuang di jalan Allah, sehingga Allah memberikan imbalan, diampuni dosa-dosanya dan akan dibawa ke masuk surga Jannatun Na'am. Inilah imbalan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang paham terhadap tugas hidupnya di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang berbahagia, sedikit yang kami sampaikan surat As-Saff untuk menyampaikan, mendidik pada kita tugas dalam di dunia ini untuk memberikan kewajiban pada Allah, kewajiban pada Rasulullah, dan kewajiban pribadi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas hidup di dunia ini, sehingga memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri, masyarakat pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.